mengatasi kelangkaan LPG 3 kg, pemerintah Kota Denpasar menggelar operasi pasar khusus untuk LPG 3 kg. Bisa menanggapi kelangkaan gas 3 kg, Presiden Joko Widodo memerintahkan langsung Menteri BUMN untuk segera mengatasi kelangkaan. Pemirsa, gas LPG 3 kg di beberapa tempat mulai mengalami kelangkaan. Belakangan terakhir ini terjadi kelangkaan ya kita sebutnya untuk mendapatkan LPG 3 kg. Musim kemarau membuat ratusan desa yang tersebar di 130 kecamatan yang ada di 27 wilayah kabupaten kota di Jawa Tengah krisis air bersih. Sebanyak 310 desa di 130 wilayah kecamatan di Provinsi Jawa Tengah terdampak krisis air akibat musim kemarau. Saudara, wilayah terdampak krisis air di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah akibat musim kemarau meluas. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Dewa Ayu Dewi Chandra Maiswari, nomor absen 3. Saya dari kelas 10 E3. Dari video sebelumnya, kalian sudah lihat kan bahwa gas LPG dan air bersih sedang naik harganya dan sedang susah dicari. Nah, ini merupakan salah satu contoh masalah ekonomi, yaitu kelangkaan. Bentar. Jangan bilang kalian nggak tahu apa itu ekonomi, masalah ekonomi, dan kelangkaan. Kamu bertanya-tanya. Ya udah, saya bakal kasih tahu pada video selanjutnya. Jadi, ekonomi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri atas dua kata, yaitu oikos yang artinya rumah tangga dan nomos yang artinya peraturan yang jika disatu menjadi oikonomia. Jadi, ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari cara memenuhi kebutuhan manusia dengan sumber daya yang tersedia. Sedangkan masalah ekonomi adalah masalah yang muncul di mana sumber daya yang digunakan sangat terbatas untuk memenuhi permintaan. Salah satu contoh yang saya gunakan pada video kali ini yaitu kelangkaan gas LPG dan kelangkaan air bersih. Setiap orang pasti sudah tidak asing dengan kata kelangkaan. Kelangkaan merupakan salah satu masalah ekonomi terumit yang pernah dialami oleh manusia. Kelangkaan adalah suatu keadaan di mana sumber daya yang ada dirasa kurang cukup atau tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan manusia yang sangat terbatas. Akhir-akhir ini, gas LPG dan air bersih sedang menjadi perbincangan di kalangan masyarakat. Lantaran kedua sumber daya yang ada ini sangat susah didapat oleh masyarakat. Maka dari itu, mari kita bahas satu persatu. Kelangkaan dan kenaikan harga gas LPG ini sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat karena gas LPG ini memiliki banyak sekali manfaat. Salah satunya yaitu untuk memasak. Kalian pasti penasaran kan, apa sih faktor penyebab kelangkaan, dampak, dan lain sebagainya? Maka dari itu, saya akan tampilkan pada video selanjutnya. Adapun faktor penyebab gas LPG ini naik atau langka, yang pertama konsumsi yang tinggi. Dalam beberapa tahun terakhir, kenaikan pendapatan per kapita dan jumlah rumah tangga di Indonesia menyebabkan meningkatnya kebutuhan akan tabung gas. Permintaan yang tinggi ini tidak diikuti dengan peningkatan produksi, sehingga stok tabung gas menjadi terbatas. Yang kedua, terjadi penyimpangan distribusi gas LPG 3 kg. Semula, pola distribusi gas LPG 3 kg bersifat tertutup, artinya konsumen yang berhak saja yang boleh membelinya. Sekarang, distribusi tersebut bersifat terbuka atau bebas, sehingga siapapun bisa membelinya. Pola distribusi gas melon yang terbuka seperti sekarang ini memungkinkan terjadinya kasus salah sasaran atau tidak tepat sasaran. Misalnya, mereka yang tidak berhak
justru turut membeli gas melon. Bahkan tidak sedikit di lapangan orang kaya membeli gas LPG 3 kg dengan menggunakan mobil. Padahal sudah jelas bahwa gas melon hanya diperuntukkan bagi orang miskin dan usaha mikro. Tapi kenyataannya banyak juga orang mampu dan restoran besar yang menggunakan gas melon. Yang ketiga, kurangnya distribusi. Selain itu, kurangnya distribusi juga menjadi penyebab kelangkaan tabung gas 3 kg ini. Indonesia memiliki pulau-pulau terpencil dan sulit dijangkau yang membuat proses distribusi ini menjadi sulit. Lalu yang keempat atau yang terakhir, adanya oknum nakal. Selain harga yang tidak terkontrol, adanya oknum nakal juga menyebabkan terjadinya kelangkaan gas LPG ini, di mana banyak oknum menimbun gas yang seharusnya untuk persediaan masyarakat A, tetapi oknum tersebut malah mengalihkan ke wilayah B, yang mana sudah jelas di wilayah A membutuhkan pasokan gas LPG tersebut. Hal ini menyebabkan pasokan tabung gas di daerah-daerah terpencil menjadi terbatas dan sulit didapat oleh masyarakat. Adapun dampak yang merugikan masyarakat karena kelangkaan gas LPG ini, yang pertama, mahalnya harga gas. Salah satu dampak kelangkaan tabung gas adalah harga yang menjadi mahal. Masyarakat terpaksa harus membeli tabung gas dengan harga yang jauh melebihi harga normal. Yang kedua, mengganggu kegiatan rumah tangga. Kelangkaan tabung gas juga mengganggu kegiatan sehari-hari rumah tangga. Masyarakat terpaksa mencari alternatif sumber lain, seperti kayu bakar atau kompor listrik. Namun, tidak semua masyarakat memiliki akses atau mampu menggunakan alternatif tersebut. Akibatnya, kegiatan memasak menjadi terhambat, menyebabkan ketidaknyamanan bagi masyarakat. Kalian pasti penasaran kan dengan pendapat masyarakat tentang kelangkaan gas ini? Maka dari itu, saya melakukan wawancara langsung kepada masyarakat. Kalian bisa lihat pada video selanjutnya. Baik, di sini saya bersama Bu Mira selaku pedagang gas. Baik Bu, gimana menurut Ibu tentang kelangkaan gas? Gasnya sih tidak langka, Ge. Gampang dicari, cuma harganya aja yang berubah. Lalu bagaimana dengan harganya? Kalau di Ibu itu berapa dijual? Ibu jualnya 19.000. Kalau dulu berapa? Dulu 16.000. Apakah ada pembeli yang protes tentang harga ini? Tidak ada protes, biasa aja asal ada gas, dia mau beli. Baik Bu, terima kasih. Baik, di sini saya bersama Pak Edi sebagai pedagang bakso. Bagaimana menurut Bapak tentang kelangkaan gas ini? Ya sangat mengganggu sekali karena nyari gas itu susah sekali sekarang. Terus bagaimana dengan harga baksonya, apakah dinaikkan atau tidak? Ya pastinya dinaikkan. Ini saya naikkan 1.000. Terus harga tabung gas sebelumnya itu berapa dan sekarang berapa? Sebelumnya 20.000, sekarang itu 22. Adapun upaya yang harus dilakukan pemerintah untuk meminimalisir kelangkaan gas ini, yang pertama, melakukan distribusi gas LPG yang bersifat tertutup. Pemerintah harus konsistensi dalam menerapkan pola distribusi gas LPG bersifat tertutup. Karena dengan sistem distribusi terbuka, maka siapapun bisa membeli gas LPG 3 kg dengan jumlah berapapun tanpa sanksi. Yang kedua, peningkatan produksi tabung gas. Pemerintah perlu mendorong produsen tabung gas untuk meningkatkan kapasitas produksi agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Selain itu, pemerintah juga dapat membantu pengembangan teknologi dan infrastruktur yang diperlukan agar distribusi tabung gas dapat berjalan dengan lancar. Lalu yang ketiga, pengawasan harga yang ketat.
Pemerintah perlu melakukan pengawasan harga tabung gas secara ketat. Hal ini diperlukan untuk mencegah terjadinya penimbunan dan penjualan tabung gas dengan harga yang tidak wajar. Pengawasan yang ketat akan memastikan ketersediaan tabung gas dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat. Lalu yang keempat, pengembangan energi terbarukan. Mendorong penggunaan energi terbarukan juga merupakan solusi jangka panjang untuk mengatasi kelangkaan tabung gas. Pemanfaatan sumber energi seperti tenaga surya dapat menjadi alternatif yang lebih berkelanjutan. Dalam jangka panjang, penggunaan energi terbarukan dapat mengurangi ketergantungan terhadap tabung gas 3 kg dan mengatasi kelangkaan ini. Lalu yang kelima, ketegasan para pemerintah. Pemerintah juga perlu melakukan pengecekan di wilayah yang dimana susah untuk mendapatkan gas LPG. Pemerintah diharapkan lebih tegas agar tidak ada lagi oknum nakal yang menimbun gas LPG tersebut. Kelangkaan air bersih ini sangat merugikan masyarakat di Jawa Tengah. Tentunya ada pun dampak dan faktor serta upaya yang harus dilakukan pemerintah dan masyarakat akan saya tampilkan pada video selanjutnya. Faktor penyebab kelangkaan air bersih di Jawa Tengah ini yang pertama, kekeringan. Meskipun berada di negara tropis, faktanya banyak daerah di Indonesia yang memiliki curah hujan sangat minim. Musim kemarau lebih panjang dibandingkan musim penghujan, membuat banyak sumber air seperti sungai dan sumur mengering. Yang kedua, penggunaan air berlebihan. Tidak bisa dipungkiri bahwa masih banyak masyarakat yang kurang peduli dengan sumber daya alam, terutama air. Padahal, perilaku boros seperti penggunaan air secara berlebihan bisa menyebabkan kelangkaan. Yang ketiga, overpopulasi. Peningkatan populasi juga menjadi penyebab kelangkaan air, karena secara otomatis kebutuhan air bersih juga semakin meningkat. Hal itu akan membuat tekanan terhadap sumber daya termasuk air bersih. Selanjutnya, dampak yang dapat dirasakan oleh masyarakat akibat kelangkaan air ini yang pertama, krisis kesehatan. Krisis air bersih bisa beresiko tinggi munculnya penyebaran penyakit meliputi diare, kolera, disentri, polio, hingga stunting pada anak. Yang kedua, kondisi lingkungan memburuk. Krisis air bersih akan membuat kondisi lingkungan memburuk, sebab tumbuhan dan hewan perlu air bersih untuk melangsungkan hidup. Jika tumbuhan dan hewan mati, piramida rantai makanan dan ekosistem alam akan terganggu. Selanjutnya yang ketiga, krisis air mengganggu perekonomian. Krisis air bersih juga mengganggu sektor perekonomian, khususnya untuk mereka yang bekerja di sektor agrikultural dan konsumsi. Yang keempat, standar kehidupan menurun. Terjadinya kelangkaan air bersih mengganggu operasional sekolah, rumah sakit, restoran, hotel, dan semua sektor yang membutuhkan air bersih agar kebersihan dan kesehatan terjaga. Jika semua sektor terganggu karena krisis air bersih, tentunya standar kehidupan menurun. Lalu selanjutnya, upaya yang dapat dilakukan masyarakat atau pemerintah untuk mengatasi kelangkaan air ini. Yang pertama, menghemat air. Salah satu langkah yang bisa dilakukan untuk mengatasi krisis air adalah dengan cara menghemat penggunaan air dan tidak melakukan pemborosan. Caranya dengan mematikan keran air atau saluran air lainnya ketika tidak digunakan. Selain itu, air yang sudah digunakan dapat digunakan kembali. Contohnya, air cucian beras bisa digunakan untuk menyiram tanaman.
Selanjutnya yang kedua, menanam pohon atau reboisasi. Pohon memiliki akar yang berfungsi untuk menyerap air di dalam tanah. Semakin banyak pohon, maka cadangan air semakin banyak tersimpan. Untuk itu, menanam pohon atau reboisasi merupakan salah satu upaya untuk mengurangi krisis air bersih. Selanjutnya yang ketiga, membuat tempat penampungan hujan. Air hujan dapat difungsikan sebagai sumber air alternatif. Untuk itu, membuat tempat penampungan air hujan tentu menjadi salah satu solusi untuk menambah ketersediaan air bersih dan juga mengurangi kondisi air bersih yang ada. Sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton. Saya ucapkan Param Santi. Om Santi 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 Om. Thanks for watching.